Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sukacita, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, benarkah orang meninggal rohnya masih ada di sekitar rumah selama beberapa hari? Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kasih-Mu begitu luar biasa. Kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar bahwa roh daripada orang mati masih ada di sekitar rumah. Bahkan tidak sedikit kita mendengar roh orang mati itu menjumpai keluarganya. Dan pihak keluarga di beberapa daerah itu percaya, lalu mereka menyediakan makanan, lalu menyediakan rokok. Mereka percaya bahwa roh orang meninggal tersebut masih ada di sekitar rumah untuk beberapa hari. Bahkan ada yang mempercayai 40 hari masih ada di dunia. Saudara, kalau kita mau perhatikan, tidak pernah ditulis di Alkitab, di firman Tuhan, bahwa roh orang mati itu berkeliaran di dunia. Tidak pernah dicatat. Apalagi di sekitar rumah, di dalam rumah, ketemu keluarga, berbincang lewat mimpi langsung dan lain-lain. Tidak pernah dicatat oleh firman. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas berkata, jangan menambahi dan jangan mengurangi setitik pun daripada firman. Jadi jelas kita tidak boleh mempercayai apapun di luar daripada firman. Nah, perlu kita ketahui bahwa roh orang mati tidak bisa keluar dari sorga ataupun neraka, tidak bisa keluar dari Firdaus atau Hades, istilah-istilah yang digunakan dalam firman Tuhan. Tidak bisa bergentayangan ke dunia ini atau ke rumah saudara untuk memberikan pesan-pesan terakhir. Tidak pernah. Kalau kita pelajari bagaimana kisah Bapak Abraham mengatakan kepada orang kaya yang ada di neraka bahwa di antara kami, Bapak Abraham dan Lazarus, dan engkau, katanya, orang kaya, itu terbentang satu jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Lukas 16 ayat 26. Kalau kita baca, dikatakan, selain daripada itu di antara kami, Abraham dengan Lazarus serta orang kaya itu, terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu
ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Itu penekanannya, saudara. Jadi roh orang mati tidak bisa meninggalkan tempatnya, entah itu di sorga atau neraka, entah itu di Firdaus atau Hades. Tidak bisa meninggalkan lalu kemudian pergi ke dunia atas keinginan sendiri. Tidak pernah ada firman yang mengajarkan itu. Apa penekanannya di sini? Penekanannya di sini adalah roh orang mati yang baru saja meninggal atau sudah beberapa lama meninggal tidak bisa pergi ke dunia atas keinginan sendiri atau atas keinginan orang lain. Tetapi roh orang mati bisa pergi ke dunia menemui orang hidup atas kehendak Allah Bapa di sorga. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak roh itu. Itu semata-mata kedaulatan Bapa di sorga. Jadi kita nggak bisa bilang kita memanggil arwahnya, arwah itu memanggil kita, arwah itu berbicara. Nggak pernah. Nggak ada begitu di firman. Nah, kalau kita pelajari satu kisah dalam Injil, yaitu ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung oleh Bapa di sorga. Suatu hari Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung. Kemudian Tuhan Yesus wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, dan nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Matius 17 ayat 2 dan 3. Tuhan Yesus ditemui oleh Musa yang sudah mati dan Elia yang terangkat ke sorga. Musa dan Elia yang sudah ada di sorga dikirim oleh Bapa ke dunia bertemu dengan Yesus untuk menguatkan dan memuliakan Tuhan Yesus. Musa dan Elia bisa turun ke dunia bertemu dengan Yesus karena diizinkan oleh Bapa sebagai pemilik sorga. Karena Musa dan Elia adalah penghuninya, maka ketika turun ke dunia, tubuh mereka memancarkan kemuliaan sorga. Seperti halnya Tuhan Yesus yang wajahnya berubah bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Hal yang perlu diperhatikan di sini, kemuliaan itu bisa dilihat dengan jelas oleh para murid pada waktu mereka disertai oleh Yesus. Itu adalah bentuk show of glory, pertunjukan daripada kemuliaan yang dilakukan oleh Bapa untuk memuliakan Tuhan Yesus. Musa dan Elia tidak turun ke dunia secara misterius yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, entah semacam kegelapan yang mencekam, bukan. Tetapi mereka turun dengan kemuliaan surgawi yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di situ. Kemuliaan surgawi yang menyertai mereka, termasuk dalamnya aliran damai sejahtera dan sukacita dari tata Allah Bapa. Artinya Musa dan Elia turun itu bukan karena dipanggil-panggil manusia, bukan karena keinginan Musa dan Elia, tapi untuk meneguhkan kepada murid-murid, untuk memperlihatkan kepada mereka betapa Yesus Tuhan itu diperkenan dan penuh dengan kemuliaan. Dan itu dilakukan untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Jadi beda sekali konteks yang kita percayai. Roh orang mati dipanggil, roh orang mati datang, berbicara dan lain-lain. Seolah-olah mereka punya kehidupan yang gak diatur. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan salah mengerti
Dan jangan salah mempercayai sesuatu karena omongan, karena kepercayaan leluhur, karena itu sifatnya akan sangat menyesatkan. Jadi tidak ada roh orang mati, tidak ada di sekitar daripada rumah, tidak ada. Untuk itu marilah kita percaya apa kata firman, sehingga kita tidak mudah disesatkan, sehingga pertumbuhan kekristenan kita boleh makin hari makin bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan itu sendiri. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan bahwa tidak ada roh orang mati itu di sekitar rumah. Apalagi berjalan-jalan, apalagi berbicara, ngobrol, dipanggil, datang keinginan sendiri, tidak ada. Dan itu tidak pernah ditulis oleh firman-Mu. Untuk itu kami harus tajam melihat, supaya kami tidak mudah disesatkan, dan supaya kami bisa menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.